Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Noftarsani Putri dari Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Biro Perencanaan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan review singkat dan juga sedikit saran terhadap implementasi manajemen ASN di Kementerian ESDM, utamanya pada perencanaan kebutuhan ASN. Seperti yang kita semua ketahui, Kementerian ESDM ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia. Nah, untuk mewujudkan program kerja yang telah disusun, perencanaan kebutuhan ASN merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaannya, seperti program transisi energi, pengelolaan migas, dan juga energi baru terbarukan. Namun, jumlah ASN existing di Kementerian ESDM saat ini cukup terbatas jika dibandingkan dengan kompleksitas programnya, terutama dalam hal digitalisasi data energi, pengawasan pertambangan, dan juga riset mengenai energi baru terbarukan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh ECO pada tahun 2023 dalam jurnalnya, Indeks SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian ESDM pada tahun 2021 adalah sebesar 2,99 dengan predikat baik di mana mengalami penurunan dan belum mencapai target rencana strategis yang telah ditetapkan kementerian sebelumnya. SPBE ini sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan juga akuntabel yang berbasiskan kepada teknologi digital. SPBE ini menjadi hal yang sangat penting jika kita ingin memastikan pengelolaan SDM ASN dilakukan dengan data yang akurat, terintegrasi, dan juga real-time. Nah, isu yang ada pada penerapan SPBE ke SDM, salah satunya ada pada penganalisisan kebutuhan ASN yang masih dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu yang lebih lama dan rawan terkena bias. Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang mungkin bisa diintegrasikan dengan goals untuk menganalisis secara otomatis besaran workload dari semua pegawai atau beban kerja dalam lingkungan ke-SDM. Dengan adanya sistem ini, diharapkan perencanaan kebutuhan ASN di Kementerian ESDM dapat dilakukan dengan lebih optimal karena dapat dilihat jabatan atau unit mana saja sih yang memerlukan sumber daya manusia tambahan. Nah, selain itu, KSDM juga mengalami keterbatasan SDM digital yang dapat membantu dalam mengelola sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi. Meskipun demikian, dalam formasi CPNS atau P3K, terkadang belum sepenuhnya menerapkan kebutuhan kompetensi masa depan seperti data scientist, energy analyst, dan juga cyber security. Salah satu cara perekrutan ASN yang dapat dilakukan agar tepat sasaran dengan kompetensi yang dibutuhkan adalah dengan menerapkan sistem perekrutan yang berbasis evidence, di mana perencanaan kebutuhan ASN ini dilakukan dengan lebih objektif, terukur, dan terarah menggunakan data dan juga analisis secara ilmiah agar perekrutan ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan juga efisien. Selain itu, kita juga dapat menggunakan metode seleksi yang mengukur kompetensi digital berbasis praktik dan juga berdasarkan study case atau portofolio yang berkaitan dengan kompetensi yang kita inginkan. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.